Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum. Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Kemudian dijuntukan juga di pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, juga dijuntukan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Perhimpunan Hukum Pidana, dan juga dijuntukan pasal 156 KUHP. Kemudian setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatan yang baru. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Demikian teman-teman, cukup jelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jelas sih. Dari pemeriksaan itu apakah barang bukti apa yang ditemukan oleh tim penyidik dan dilakukan di penahanan di mana terkait Edi Mulyadi ini? Ya, akun YouTube dengan channel milik yang bersangkutan ya. Jadi akun YouTube milik yang bersangkutan yang disita. Ya, Bang Edi Channel ya. Cukup ya, jelas ya. Penahanannya di mana Pak? Penahanan dilakukan mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Penahanan di Barreskrim Polri. Ancaman maksimalnya berapa Pak? Mana? Ancaman maksimalnya Pak Karut? Ancaman maksimalnya dari Ancaman 10 tahun ya. Jadi ancaman masing-masing pasal ada, tapi ancaman 10 tahun ya. Jelas ya. Hubungan tadi pertama kali Pak dia masuk di sini, dia sempat mengeluarkan statement kalau ini dia dibidik. Gimana komentar Pak? Ya, sekali lagi penyidikan ini dilakukan secara objektif, ya, proporsional dan profesional, ya. Oke. Kami langsung dari Kalimantan, Pak. Teman-teman dari Kalimantan menanyakan mengenai adat yang berdasarkan sesuai dengan permintaan. Oke, baik, paham saya. Kami melakukan, saya bilang tadi, proporsional.
Proporsional itu Polri melakukan penyidikan pidana, ya. Tentu proses ini sesuai dengan ranah dari kepolisian, penyidikan tindak pidana, ya Pak ya. Makanya tadi saya bilang proporsional. Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan saya bawa ini. Saya bawa pakaian karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para lawyer kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeok. Tapi karena saya dibidik karena saya dikenal kritis. Saya mengkritisi RUU Omnibus Law. Saya mengkritisi RUU Minerba. Saya mengkritisi revisi KPK. Itu saya kritisi semua dan itu jadi bahan inceran karena podcast saya sebagai orang FNN itu dianggap mengganggu kepentingan para oligarki. Dibidik artinya sadar kalau Bapak bakal ditahan gitu Pak? Ya, saya menduga. Tidak berharap ya, tolong dicatat ya. Nanti teman-teman wartawan suka bikin judul-judul yang bombastis. Edi Mulyadi nantangin ditahan, bukan? Saya tidak berharap begitu, tentu saya tidak berharap. Tapi saya menduga dan teman-teman lawyer saya yang luar biasa ini juga menduga akan ditahan karena tadi, tapi bukan karena dua hal tadi. Sejatinya, sesungguhnya ya, ini bobot politisnya jauh-jauh lebih besar daripada soal hukum. Gitu Bang ya?